Untuk materi saya sudah ada ya Mas? Materi sudah ada? Baik, saya ingin meng-highlight aja dari apa yang ada dalam buku ini sekaligus juga dari penyampaian beliau Pak Dandim. Yang pertama mungkin dari sisi akademis lah ya. Dari sisi akademis kalau ditanya kira-kira buku ini menggunakan gaya selingkung apa ya? Bukan gaya selingkuh tapi gaya selingkung ya. Oh, nanti kalau salah ucap bahaya. Artinya ini menggunakan tata tulis seperti apa ya. Nah ini karena ini sifatnya adalah isai gitu ya, mungkin penulisan bebas yang santai, kemudian lebih pada kontennya baik dari sisi waktu ya, dari sisi gagasan-gagasannya gitu ya, sehingga bagi saya nggak ada masalah. Kemudian mungkin kita perlu melakukan validasi terhadap isi buku ini gitu ya, dan saya coba juga validasi dengan beberapa literatur yang ada. Pada prinsipnya tidak ada hal yang kontroversial. Kemudian yang berikutnya, apa sih novelty-nya? Apa sih kebaruan dari buku ini? Gitu ya, yang ditulis oleh Pak Dandim ini, ada enggak kebaruannya? Apa hanya karena baru ditulis gitu ya? Karena kalau kita lihat di beberapa media sosial banyak kan mungkin pemikiran-pemikiran tentang Prof. Sumitro gitu ya. Tapi ada novelty yang menurut saya cukup menarik, misalkan coba dikaitkan dengan program-program Pak Presiden yang baru gitu ya, misalkan tentang efisiensi, tentang Danantara dan sebagainya, ternyata itu juga tidak bisa lepas dari pemikirannya Prof. Sumitro gitu. Nah kemudian saya ingin mencoba mengcapture dari sisi peluang, dari sisi oportunis, apa yang kita bisa manfaatkan dari tindak lanjut buku ini gitu ya. Nah saya melihat bahwa Profesor Sumitro ini bisa menjadi pemantik kita lah, pemantik kita untuk mengangkat Kebumen dan juga mengangkat Indonesia ya. Tidak hanya Kebumen, Indonesia gitu ya. Karena bagi saya adalah Prof. Sumitro ini jam terbangnya bukan lagi tokoh lokal ya, tapi adalah nasional. Namun demikian juga ada sisi yang harus kita clearkan, ada clarity-nya harus kita jelaskan. Misalnya ini, ada teman yang mengatakan, loh Prof. Sumitro ini kan terlibat dalam dalam Permesta, dalam PRRI misalkan, dalam pemberontakan. Dia kan pemberontak misalkan. Nah ini kan juga kita clearkan sehingga orang tidak terjadi salah paham. Tadi sudah disinggung oleh beliau terkait dengan di Semesta atau PRRI-nya itu ternyata memang saat itu ada semacam oposisi lagi ya, ada pemerintah bayangan yang kebijakan Soekarno yang memang dianggap tidak tepat, yang merugikan beberapa daerah, yang membuat ketimpangan kepulauan lain selain Jawa, yang kemudian Sumatera Barat itu menjadi oposan dan kemudian membuat gerakan. Namun secara yuridis ini sudah diselesaikan dengan Kepres Presiden nomor berapa saya lupa, 322 kalau nggak salah tahun 1961, yang itu intinya adalah mengamnesti, memaafkan tokoh-tokoh yang terlibat dalam Semesta atau dalam PR ini sepanjang mau kembali kepada pangkuan Indonesia. Dan itu sudah clear, dan artinya bahwa kita sudah menganggap ini sudah selesai. Dan ketika Prof. Sumitro ada di Jakarta itu bukan balik pulangnya itu karena keinginan sendiri, tapi justru dibujuk untuk pulang. Jadi keinginan orang-orang Indonesia yang ingin Pak Sumitro untuk membantu Indonesia. Nah maka sebetulnya ini adalah kebutuhan kita. Kemudian yang saya ingin mencoba membuat, kan kira-kira layak nggak kalau kita dorong menjadi pahlawan gitu ya. Nah maka saya mencoba mempelajari aturan tentang kepahlawanan. Bagaimana cara mengusulkan tokoh-tokoh tertentu yang punya jasa, kemudian kita usulkan dinobatkan sebagai pahlawan. Nah, memang ada syarat umum dan syarat khusus gitu ya. Nah, saya melihat sangat memungkinkan sekali, ya, sangat memungkinkan sekali Prof. Sumitro ini diangkat menjadi pahlawan. Nah, maka saya ingin mencoba membuat beberapa kata kunci jasa-jasa beliau gitu ya. Yang pertama adalah keterlibatan beliau dalam perjuangan ya, terutama dalam melawan Belanda gitu ya, adalah membantu perhimpunan mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Jadi ternyata orang Indonesia yang belajar di Belanda itu banyak, dan banyak mereka yang juga hanya modal dengkul tadi betul. Jadi nggak punya biaya, di sana hidupnya terlantung-lantung dan sebagainya gitu ya. Maka kemudian Pak Sumitro banyak membantu mereka. Di samping itu ternyata juga mahasiswa di sana itu ngikuti Indonesia.
ya. Mereka itu melakukan perjuangan yang senyap lah gitu ya, yang dari apa yang dilakukan dari Belanda itu sendiri atau di negara Belanda sendiri. Jadi mereka di sana juga kampanye Indonesia dan sebagainya. Maka Pak Sumitro di sini masuk, artinya mereka terlibat secara perjuangan secara langsung, terutama dalam melawan Belanda. Next. Yang kedua, keterlibatan Prof. Sumitro dalam negosiasi konferensi meja buntar. Saya pikir ini adalah real ya. Ada 5 tokoh yang terlibat di situ, diantaranya adalah Prof. Sumitro. Dan walaupun Prof. Sumitro tidak senasib baiknya idenya dipakai total, tapi setidaknya gagasan Pak Sumitro itu luar biasa. Misalkan ketika tawar-menawar hutang Indonesia yang harus dikembalikan ketika Indonesia ingin merdeka. Nah misalkan sana minta berapa? 6 miliar golden misalkan. Kemudian Sumitro tidak setuju, justru orang Belanda yang hutang 500 golden. Nah walaupun kemudian keputusan akhirnya Indonesia harus membayar 4 sekian miliar golden gitu ya. Walaupun kalah tapi setidaknya Sumitro sangat berani sekali. Kenapa Indonesia harus menanggung biaya perangnya di Indonesia? Harusnya orang Belanda dong yang harus menanggung biaya perangnya di Indonesia. Nah maka ini menurut saya sangat penting sekali bahwa beliau sangat kritis, beliau sangat tegas gitu ya. Walaupun dia pendidikannya dari Belanda, dibesarkan di Belanda, tapi ternyata juga sangat kritis. Terus yang berikutnya juga sebagai bapak ekonomi Indonesia ya, dan juga desainer pembangunan terutama melalui penerapan sistem ekonomi gerakan benteng ya. Gerakan benteng ini yang sekarang ditransformasi menjadi program Danantara ya, di mana Indonesia harus tidak punya bagaimana jangan sampai punya ketergantungan pada negara lain, bagaimana pengusaha-pengusaha pribumi itu dilindungi, kemudian juga diberi akses permodalan dan sebagainya. Nah ini sangat aktual ya tadi buku ini saya pikir setidaknya sekarang banyak orang membaca kembali tentang pemikirannya Prof. Sumitro karena keterkaitannya adalah dengan Indonesia ke depan yang dimana ini hubungan emosional antara Pak Presiden dengan bapaknya Pak Sumitro itu kemudian menurunkan berbagai gagasan-gagasan program yang ada di Indonesia termasuk efisiensi. Terus berikutnya lagi adalah dia itu juga sebagai guru ekonomi ya, dia itu juga yang tadi disampaikan muridnya luar biasa gitu ya, tadi ada JP Sumarlin, ada Ali Wardana dan juga yang lain, ini murid yang luar biasa dan tentunya juga yang lain juga banyak sekali yang tentunya tidak disebutkan di sini. Jadi beliau betul-betul guru ekonomi gitu ya. Jadi dulu di UI ya, dia diminta oleh mahasiswa menjadi dekan di Fakultas Ekonomi gitu ya. Karena apa? Karena dia kecerdasannya dalam bidang ekonomi. Next. Terus berikutnya lagi adalah pengabdian beliau, Prof. Sumitro di pemerintah. Saya pikir kita sudah bahwa pengabdian beliau itu ketika masa Orde Lama sampai Orde Baru ya, bagaimana diminta jadi menteri ya, di sini sudah beberapa sederet pengabdian beliau. Menurut saya ini adalah bagian dari dedikasi beliau kepada Indonesia. Nah sehingga menurut saya bahwa beliau sangat layak sekali ya, sangat deserve ya, sangat layak untuk dijadikan tokoh atau mungkin pahlawan. Setidaknya kalau ini sampai bisa terwujud ya, ini minimal bisa mengangkat citra Kebumen ya. Artinya bahwa Kebumen yang selama ini tidak diperhitungkan ternyata bisa melahirkan tokoh besar sebesar Sumitro. Dan kalau kita lihat misalkan Purworejo punya pahlawan misalkan Mahyani, kemudian juga yang Sarwo Edi Wibowo ya, Kopassus itu. Nah maka menurut saya Kebumen juga pantas gitu ya. Dan bisa juga tidak hanya Sumitro di Kebumen ya. Bisa juga misalkan orang mengusulkan Syekh Mahfud misalkan umpamanya gitu ya, bisa juga gitu ya, walaupun katakanlah belum clear dari sisi sejarahnya, tapi setidaknya bahwa ini membuka kepada kita bahwa keterlibatan orang Kebumen pada Indonesia pada itu telah terwujud di sini, termasuk tadi adalah Sri Mulyani juga. Maka kita nggak usah pesimis, nggak usah kecil hati gitu ya, bagaimana kita bisa ikut juga setidaknya mentransformasi pemikirannya beliau gitu ya, gagasan besar beliau, visi besar beliau, tekad besar beliau gitu ya. Ini saya pikir adalah karakter orang Kebumen gitu ya.
Jadi Kebumen selama ini kan juga banyak jiwa-jiwa heroiknya gitu ya, jiwa-jiwa kepahlawannya gitu ya. Jadi kalau Sumitro seperti ini nggak heran, karena memang Kebumen ini banyak memiliki jiwa-jiwa heroiknya gitu ya, jiwa-jiwa kepahlawanannya gitu ya. Nah maka inilah yang menurut saya tepat dalam judul itu adalah kota yang kehilangan kepahlawannya, padahal di sini banyak pahlawan. Nah, kemudian juga ini tepat juga karena hari ini juga Hardiknas ya, Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Ini sengaja saya tepatkan pada hari ini karena bertepatan dengan Hardiknas, karena saya melihat Pak Mitro adalah guru bangsa. Pak Mitro adalah guru agung ya, guru agung yang tokoh pendidikan yang akademis sekali. Tadi disampaikan pada tahun itu ya dia sudah lulus doktor dari Belanda, coba bayangkan ya. Itu kan luar biasa. Nah, orang Kebumen ya bisa sampai ke Belanda, bisa doktor di Belanda, ini kan suatu yang luar biasa. Kemudian dia jadi peneliti, kemudian jadi dosen di UI dan sebagainya. Kemudian juga menulis buku sampai berapa itu? 130 buku ya kalau nggak salah, tentang bukunya Sumitro, itu banyak sekali. Nah, maka ini saya pikir adalah bisa kita jadikan teladan ya, bagaimana kecerdasan beliau, bagaimana keberanian beliau, bagaimana perjuangan beliau, dan juga bagaimana beliau berkhidmat untuk bangsa. Itu aja dari saya, terima kasih. Jadi menurut saya ini harus kita lanjutkan terus pada tahap berikutnya, maka kita dorong bareng-bareng, mudah-mudahan dia bisa diangkat menjadi pahlawan. Allahumma amin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Haji Imam Satibi. Tepuk tangan untuk beliau. Baik, ada hal menarik mungkin yang bisa digarisbawahi juga dari apa yang disampaikan oleh Dr. Haji Imam Satibi, yaitu terkait dengan novelty, kebaruan. Saya menyangka bahwa mungkin banyak di sini yang baru tahu bahwa ada tokoh nasional di Kebumen, yaitu Sumitro. Saya yakin gitu loh. Karena selama ini mungkin kita tidak pernah mendiskusikan hal tersebut. Ya, kita selama ini banyak terlena dengan tokoh-tokoh mungkin tanda kutip ya lokal gitu ya. Kita terlantiasa terbawa arus diskusi mengenai umpamanya ya tentang Kolopaking, Bodronolo dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain sebenarnya banyak juga tokoh-tokoh nasional di Kebumen yang mungkin bisa diusung dan dikenalkan. Bahkan mungkin adik-adik kita, mungkin anak-anak kita nggak tahu siapa itu Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Dan novelty ini tentu menjadi sesuatu yang penting untuk didorong terus. Dan saya rasa momen hari ini adalah momentum yang tepat untuk bagaimana bersama-sama mengusung Sumitro menjadi tokoh Kebumen, tokoh nasional dan tokoh bangsa. Baik, mungkin itu sebagai garis besarnya. Untuk selanjutnya ada 3 penanya untuk awal, ya, 3 penanya untuk awal. Mungkin ada perempuan 1 juga ya. Ini harus tetap kesetaraan ya. Yang pertama siapa? Yang belakang dulu, ya, Pak Hendarto ya. Oke, yang kedua Pak Salim Masdi. Perempuan dulu Pak, biar ada suara perempuan. Ya, yang belakang itu ya, ibu perempuan ya, perempuan 1. Nanti ada termin kedua. Baik, untuk yang pertama kepada Pak Hendarto, mungkin silahkan. Singkat ya Pak. Pertanyaannya singkat, padat, dan perkenalkan diri dulu. Baik, silahkan.
Beliau dilahirkan dibantu oleh Dr. Osterhuis dan Dr. Budiman. Dr. Osterhuis ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dia adalah dokter pertama di Zending Ziekenhuis Panjurung, atau kita mengenal sekarang ex-RSUD. Itu adalah rumah sakit yang didirikan tahun 1915 Juni dan di launching 1 Januari 1916. Dokter pertamanya Dr. Osterhuis, pasien pertamanya adalah Bob Minah. Osterhuis ini luar biasa, di tahun 1917 diminta membantu untuk kelahiran daripada Sumitro ini. Persoalannya adalah di dalam buku Bapak di halaman 11 dikatakan, ada satu kutipan di situ yang tidak dijelaskan dengan jelas, bahwa ada satu wawancara yang mengatakan bahwa di lokasi inilah Pak Mitro lahir. Di lokasi ini maksudnya di Maxoli, sekarang yang disebut Maxoli. Padahal kalau kita ketahui tahun 1917 dulu masih bernama Insulinde kawasan itu, dan baru tahun 1924 nanti akan disebut dengan Maxoli karena bangkrut ya. Nah, sekalipun Pak Mitro dilahirkan di Kebumen, dia hanya kurang lebih 4 tahun. Saya punya data dari buku yang namanya, buku ini langka, tidak mudah dicari, yaitu tokoh Indonesia terkemuka di Jawa, terbitan Gun Seikan atau era Jepang ini, tahun 42. Di situ ditulis Pak Margono itu pernah menjadi patih itu sekda ya di Banyumas. Di Leduk juga pernah jadi juru tulis. Beliau masuk Kebumen 2574 tahun Jepang, berarti 1914. Dan 2578 beliau pindah ke Madiun. Berarti beliau hanya 4 tahun saja. Ya, ini data akurat saya yang saya punya. Jadi beliau memang tidak banyak sampai dewasa atau remaja, beliau di sini hanya kurang lebih 4 tahun. Nah, saya meminta penjelasan. Benarkah beliau lahir di Maxolinya? Gitu. Jadi apakah ada bukti yang mengatakan seperti itu? Jika ada bukti, dengan senang hati saya akan menjadikan itu bukti tambahan dari riset saya juga terkait sejarah kota ini dari era kolonial khususnya dan sampai ke pasca kemerdekaan. Itu Pak Dandim yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Teguh Sunarto. Selanjutnya penanya kedua pada Bapak Saliwasdi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Salim Wasdi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Ya. Langsung saja. Ini secara ide luar biasa. Kita apresiasi buat Pak Dandim, tepuk tangan buat beliau. Saya yang orang Kebumen, mengulang apa yang disampaikan Mas Fikra, sama sekali nggak pernah berpikir tentang Sumitro, walaupun saya sudah banyak baca buku tentang Sumitro dan jasa-jasa beliau luar biasa untuk konteks Indonesia. Itu, tetapi memang buku ini memang sangat orisinil. Jadi sentuhan-sentuhan akademiknya itu perlu dikasih polesan. Ya, kalau bahasa kasarnya, buku ini secara tertulis maupun narasinya itu kurang provokatif. Memang Pak Dandim bukan provokator. Ya, jadi sangat orisinil. Jadi kayak orang cerita. Jadi hanya menulis cerita apa kata orang, ya. Tetapi karena secara ide luar biasa, ini ciri khas tulisannya tentara ini memang, bukan tulisannya akademisi. Ya tentara kalau tulis, mohon maaf dulu saya tukang demo jadi tahu ya, tulisannya tentara sama tulisannya polisi saya sangat paham. Gitu. Jadi ini tentara banget gitu. Jadi menurut saya karena ide ini sangat luar biasa. Menurut saya sekarang kita bukan lagi ego, ini ide siapa, ya. Tapi bagaimana follow up dari ini? Agak serius Pak Rektor, Pak Imam, mungkin ada bentuk tim sampai pada usulan. Ini ada Pak Ketua Dewan ya, ada Pak Ketua Dewan. Mungkinkah ini nanti menjadi tim tersendiri
saya berharap dari Pemkab juga ada mungkin. Ya, ini menjadi usulan bentuk tim yang mengusulkan beliau Pak Sumitro untuk menjadi seorang pahlawan. Ini apa namanya, kata-kata sebagai masyarakat ya. Itu. Jadi sekalian dipoles. Tadi yang disampaikan Pak Teguh itu bukan lagi saingannya Pak Dandim dengan Pak Teguh, tetapi bagaimana menjadi tim tersendiri yang kemudian usulan dalam target misalkan setengah tahun atau berapa bulan itu sudah masuk di usulan di kementerian. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Ibu, perkenalkan diri ya. Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yayu. Kalau saya atas nama pemerhati aja lah. Kalau dinas, mungkin saya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Saya sekalipun tidak secara teknis, tidak berurusan langsung dengan semacam TMMD, BKK, tapi saya sangat memperhatikan strategisnya Pak Dandim ini terhadap gerakan yang ada di masyarakat, dan kami sangat salut sekali ternyata Pak Dandim di sini seorang akademisi juga dan membaurnya dengan masyarakat tingkat bawah dan juga elemen-elemen lain seperti tadi disebutkan ada Mas Raffi Ananda, kemudian ada Mas Imam Well dan lain-lain. Itu luar biasa menurut kami, seorang Dandim sampai sebegitunya. Terkait penulisan buku ini, mungkin saya sama seperti Pak Fikra ya, rasanya tertampar. Kenapa penulisan buku ini bukan dari orang Kebumen, yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Salim Wasdi, bahwa ini tidak, apa istilahnya ya, tidak idenya muncul dari mana, tapi follow up ke depannya. Jadi ketika kami menyampaikan follow up ke depannya, sebelumnya kami mohon izin Pak Teguh Hindarto, saya hari ini pakai kaos Study Trip of Kebumen. Mohon maaf, tadi sebenarnya saya mau pulang dulu ganti baju yang agak sopan sedikit lah, cuman karena jadwalnya kami harus konsen di kegiatan, jadi ya mohon maaf kalau kehadiran saya di sini untuk saat ini mungkin kalau dari baju itu kurang sopan. Inti dari yang sekarang ingin saya sampaikan, saya menyangatkan dari Pak Salim Wasdi agar ada follow up. Tadi kami sebentar ya bicara dengan Pak Solatun, bahwa dari Pak Solatun ini menyampaikan di 2026 ini akan memperbanyak buku ini. Selamat ya kepada Dewan kita yang ternyata sudah mengawali akan memprogres di tahun 2026 ini akan memperbanyak. Harapan kami tadi selain follow up, karena di sini hadir juga dari Pemkab Kebumen, ada Kepala Disarpus Kabupaten Kebumen, ada dari Kesbangpol dan lain-lain yang saya perhatikan, insya Allah konsen juga untuk follow up-nya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Salim Waldi, mau dibuat tim atau bagaimana, yang jelas kami menanti buku selanjutnya Bapak, kalau diperkenankan ya. Jadi kalau tadi ini bagaimana Kebumen, kota yang kehilangan pahlawannya, pada saatnya akan pahlawan Kebumen, gitu ya Pak. Dari kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Yayu ya atas pertanyaannya. Mungkin saya akan rangkum sedikit Pak Dandim ya pertanyaannya dari Pak Teguh Hendarto. Tadi ada dua hal, yang pertama adalah adanya bukti-bukti menguatkan fakta bahwa Pak Sumitro itu lahir di Kebumen, itu yang terbukti. Yang kedua adalah terkait dengan klarifikasi betul kemudian Pak Sumitro itu dilahirkan di Hotel Maxoli, Komplek Maxoli seperti itu mungkin maksudnya. Kemudian dari Pak Salim Wasdi ini bicara masalah follow up dari program ini termasuk dari Ibu Yayu. Monggo kepada Pak Dandim dipersilahkan untuk memberi jawaban. Izin Pak Teguh, ini Pak Teguh ini pertama kali datang ke Kodim, kenalan waktu itu dengan para pendeta Pak.
Oke, kan kebetulan beliau seiman dengan saya. Nah, beliau yang mengubah. Akhirnya saya menurunkan lukisan di Kodim. Lukisan itu kan gambar Kodim lama. Enggak, ini di mana Pak? Jawa Timur, bukan di Kodim. Oh, akhirnya saya ganti. Saya kasih kata-kata saya tadi, quote saya untuk semangat tadi itu. Ya kan? Begini Pak Teguh, ini untuk lebih detailnya mungkin nanti Mas Raffi yang cerita. Tapi saya beneran ini kami membaca buku dari Pak Margono Joyo Hadikusumo. Jadi yang melegalkan beliau lahir di Meksoli, kemudian istilahnya legasi lahir di Kebumen, itu justru buku karangan bapaknya sendiri. Ya, ini bukunya dia seperti catatan harian dalam bahasa Belanda, judulnya ini bahasa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris juga mengalami perubahan. Jadi zaman dulu mungkin kata memorize itu kesannya pemakaman. Jadi zaman dulu menggunakan istilah reminiscence from 3 historical period. Nah, ini reminiscence, mengingat kembali. Akhirnya terbitan baru berubah menjadi memories of 3 period, lebih simpel. Sama-sama bahasa Inggris saja bisa berubah artinya, ngomongnya sama gitu kan. Nah kemudian ini yang pelanggaran, Mas Raffi suruh saya cari buku ini, saya baca panjang lebar, dia dapat terjemahannya bahasa Indonesia walaupun fotokopi, ya kan, judulnya Kenang-kenangan dari 3 Zaman, ya kan, satu kisah keluarga tertulis. Ya, ini karangannya Pak Margono Joyo Hadikusumo. Jadi itu ditulis mulai dari halaman 77, 78, 79. Nanti mungkin dibaca sendiri, mungkin Mas Raffi lah kita kasih kesempatan yang sama-sama sejarawan untuk ikut berbicara. Monggo Mas Raffi. Terima kasih waktunya Pak Dandim. Selamat siang semuanya, Pak Rektor, Pak Pemakalah dan semua yang hadir di sini. Izinkan saya ikut sedikit bercerita tentang kronologi kenapa seperti yang ditanyakan dari Pak Teguh Indarto tadi, kenapa kok bisa ditentukan bahwa tempat lahirnya Pak Sumitro ada di hotel di kawasan yang sekarang jadi Hotel Meksoli. Memang zaman dulu belum bernama Meksoli ya, karena ada akuisisi waktu itu. Jadi untuk penentuan atau penentuan tentang tempat kelahiran Pak Sumitro itu memang kita melalui beberapa tahap yang awalnya tidak sengaja Pak. Jadi kadang sejarah itu tidak mesti harus bersumber dengan data akademis terus, tapi harus ada komparasi-komparasi yang ada di lapangan. Nah uniknya bahwa ketemunya rumahnya Pak Sumitro itu justru awalnya itu bukan dari data akademis dulu. Jadi awalnya saya terlibat penelitian dengan Stichting Komite Utang Kehormatan Belanda untuk memperjuangkan hak-hak rakyat sipil di Indonesia yang menjadi korban pembunuhan Belanda waktu agresi militer 1 dan 2. Ada peristiwa Rawa Gede, terus ada peristiwa Westerling dan sebagainya. Kebetulan di Kebumen ada juga kami yang meneliti bersama KUKB atau Komite Utang Kehormatan Belanda dari Belanda. Nah, salah satunya di Candi Karanganyar, beberapa korban yang masih hidup. Nah, kita perjuangkan di Mahkamah Sipil dengan kuasa hukumnya Profesor Lisbeth Zegvel waktu itu. Itu gurunya Pak Jimli Asidiki. Nah, kemudian kita meneliti juga ke Kebumen, terutama di daerah Meksoli, karena di situ dari data militer ada pembantaian, siapa tahu nanti di situ ada keluarga korban yang juga masih hidup. Nah, tanpa disengaja kita ketemu dengan Bapak Heru Subagio. Beliau itu adalah kepala produksi Meksoli awal setelah dinasionalisasi. Oh, sebelum dinasionalisasi, setelah KMB, Konferensi Meja Bundar, Meksoli dikelola lagi oleh Belanda. Beliau adalah kepala produksinya, lainnya orang Belanda semua. Nah, beliau tinggal di rumah yang jadi kantor Kodim. Dulu rumah itu yang bangun pertama adalah
direktur utamanya McSorley, pertama kali kakeknya Konrad Woldring, yang mungkin Mas Teguh juga sudah kontak dengan Konrad Woldring. Kebetulan dia teman kakek saya di Amsterdam sana. Nah, ketika kita cerita-cerita tentang itu dengan Pak Heru Subagio, karena Pak Heru Subagio itu dulunya juga militer, dan dia anggota Divisi 10 Yogyakarta, kemudian jadi anggotanya Pak Jatikusumo, Divisi Ronggol, dan kemudian dia ditugaskan di Cepu untuk penumpasan PKI Madiun, dan kemudian beliau pulang. Saat pulang itu beliau tidak bergabung lagi dengan pasukannya, sehingga ketika sudah tidak ada perang lagi, sudah konferensi meja bundar, beliau akhirnya menjadi kepala McSorley. Nah, di situ yang unik, selain cerita-cerita tentang tentang korban-korban waktu Belanda itu, beliau cerita bahwa itu rumah yang pojok, yang sekarang jadi kantor McSorley itu adalah rumah Ketua Budi Utomo, namanya Margono. Nah, awalnya beliau cerita seperti itu. Terus itu juga rumah pendiri Bank Indonesia. Loh Pak, kok bisa? Waktu itu ada Bu Yvonne Rieger Rompas, itu dari KUKB. Kok bisa di situ? Nah, Bapak tahu dari mana? Bapak kan lahirnya tahun 1918 gitu. Ayah saya yang cerita. Ayah saya adalah Ndoro Gulu, Velvolk School, itu sahabat dekatnya Pak Karno, dan waktu itu beliau adalah pendiri Taman Siswa di Kebumen, namanya Sadimin Dwijo Utomo. Karena waktu tahun 1930 Pak Karno datang di Kebumen, langsung kontak dengan Sadimin itu, akhirnya Pak Sadimin ditangkap dan mau diasingkan di Bovendigul, Papua. Tapi karena kebijakan kebaikan Doropatih Kebumen, akhirnya beliau hanya dibuang di Banjur Pasar. Nah, rumah Pak Sadimin itu sekarang dibeli oleh Bantong yang jadi Mantara dulu itu rumahnya Pak Sadimin. Pak Heru juga aslinya rumahnya situ, jadi di Jalan Pemuda. Nah, ayah saya cerita dulu, karena ayah saya sejak zaman dulu kan sudah aktif di pergerakan. Jadi rumahnya itu di pojok. Nah, ayah saya cerita bahwa itu rumah pendiri Ketua Budi Utomo Kebumen, dan ternyata Margono itu pendiri Bank Indonesia. Itu satu poin ya. Yang kedua, kemudian saya baru menemukan buku Kenangan Tiga Zaman, yang itu ada tanda tangannya Pak Hasim Joyo Hadikusumo sendiri, karena itu yang mencetak adalah keluarga. Karena itu tadinya diari harian Pak Margono yang kemudian dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan oleh Universitas Indonesia dan dicetak oleh keluarganya Pak Prabowo. Nah, yang kedua saya menemukan di situ, lahir di Kebumen, terus bagaimana setiap harinya di tongkrongannya di Losmen Pusaka itu, yang sekarang Losmen Pusaka itu di situ. Terus bagaimana Pak Margono itu mendirikan sekolah Kartini dengan menanggap wayang dan sebagainya, donasinya untuk membangun sekolah Kartini yang dulu masih ada ketika saya SMA di depan SMP 1, sekarang jadi Puri Mas, itu yang bangun Pak Margono. Nah, yang kedua adalah ketika tahun 2019 saya kebetulan bertemu, karena memang mereka sengaja kepengin bertemu dengan saya, ketemu dengan buyut dan cucunya Dr. Osterhuis. Namanya, kalau buyutnya namanya Calin Boma, kalau ibunya berarti cucunya namanya Eiche Osterhuis, yang sengaja datang ke Kebumen untuk napak tilas sesuai dengan catatan diarinya Dr. Osterhuis. Makanya di buku ini ada foto saya bersama itu si Calin Boma itu, yang sebenarnya itu sedang dia tanya rumah pabrik yang ini sekarang di mana, jadi apa, karena posisinya kan sudah berubah. Kalau ini foto yang tengah, ini semua foto kalau nggak salah yang moto adalah ayah dari Konrad Woldring ya Pak Teguh ya. Pak Teguh juga mungkin tahu, ini foto dari ayah Konrad Woldring. Ini semua. Nah, ini Makodim belum ada. Jadi dia tanya, rumah yang paling pojok itu sekarang di mana? Nah, saya jawab,
sekarang jadi lobi Maxoli, ya jadi lobi hotel. Nah di situ sesuai dengan diarinya Dr. Osterhuis itu memang membantu persalinan di rumah Margono, ya, yang kemudian melahirkan Sumitro. Dan di buku Kenangan 3 Zaman juga dijelaskan pula bahwa saat itu kelahiran tidak di rumah sakit karena budayanya adalah di rumah, sehingga Pak Margono memanggil pertama Dokter Muhiman, tapi karena tidak sanggup akhirnya yang Dokter Muhiman memanggil Dokter Osterhuis. Kiranya kronologi penentuan penentuan bahwa itu kok di situ itu seperti itu. Jadi kronologinya awal saya ketemu dengan kepala lapangan Maxoli yang menunjukkan itu dari ayahnya yang kebetulan pendiri Taman Siswa dan orang Kebumen asli saat itu, yang kemudian diakurasi lagi dengan pernyataan dari buyut dan cucu dari Dr. Osterhuis. Nah di sini juga ada Pak Dandim untuk pengetahuan kita semua, ada foto Pak Margono kecil nggih, yang baru dia lahir bulan Mei, di foto bulan September. Nah, dibopong sama Pak Sumitro kecil, dibopong sama Pak Margono. Mungkin panjenengan bertanya di mana? Ini studio fotonya ada di Studio Eling yang sekarang jadi rumahnya almarhum Pak Hanjan. Ya, jadi rumahnya Pak Hanjan Jaran Pramuka, di situ dulu ada studio di tengah namanya Studio Eling. Ya, itulah tempat untuk foto ketika Pak Sumitro lahir. Kiranya demikian, terima kasih. Baik, terima kasih sekali untuk Mas Raffi. Tepuk tangan lah, ini panjang banget penjelasannya ya. Jadi ini semakin memperkaya kita mengenai diskusi sejarah tentang Pak Sumitro. Mungkin melanjutkan Pak dari pertanyaan Pak Salim Masdi dan dari Ibu Yayu, follow up. Mungkin waktu saya di Kebumen juga tinggal sedikit lagi ya. Makanya saya cepat-cepat mengadakan bedah buku. Bapak Ibu yang orang asli Kebumen ya silahkan memfollow up selanjutnya dengan Pak Imam Satibi. Ya itu yang kami sampaikan. Kalau follow up itu tanggung jawab Pak Imam, bukan Pak Imam ya. Seluruh warga Kebumen, ada Pak Ayo, pada Pak Zaman Ketua DPRD ya kan. Dan semua tokoh-tokoh masyarakat di sinilah yang akan harus memfollow up hari itu. Karena Dandim udah 2,5 tahun, udah waktunya pindah, nanti gak kolonel-kolonel. Kapan melentingnya, kapan jenderale gitu. Ya, itu aja yang kami sampaikan Pak, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Dandim. Kita buka termin terakhir ya, Mungkin Pak Ayub ya, belum menyampaikan, dan juga dari Pak Haji Zaman. Wah ini banyak sekali, Pak Raffi kayaknya udah dulu ya Pak Raffi. Nanti udah penjelasan panjang. Mungkin yang pertama dari belakang itu ya, yang kedua dari yang ketiga dari ibunya Sang ya. Tapi syaratnya satu, singkat, padat, jelas. Siap. Ya, enggak panjang-panjang. Langsung aja, silakan. Siap, terima kasih. Perkenalkan, saya Setio Budi dari Perkumpulan Tosan Haji Braja Bumi. Untuk yang pertama Pak Dandim, karena ejaan yang disempurnakan itu baru mulai tahun 1972. Sementara di situ tertulis Sumitro. Mestinya pada saat itu masih tertulis Soemitro. Dikuatkan dengan apa? Di belakangnya masih DJ Pak, Joyo Hadi Kuesumo, mestinya seperti itu, dan beberapa catatan masih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon izin, di dalam masih banyak sekali tulisan-tulisan yang mestinya masih bisa diperbarui dengan penulisan huruf kapital. Misalnya konferensi meja bundar, ini ya baiknya huruf besar. Kemudian ada Bapak Ekonomi, ya, katanya ada Bapak apa tadi ya, pokoknya yang seperti itu bisa dikondisikan. Yang terakhir, maaf ini saya ke teknis saja karena seluruhnya udah 90% oke lah. Daftar pusaka Pak, daftar pustaka Bapak banyak sekali saya temukan di dalam, itu sebetulnya sudah ada di buku-buku atau literatur yang ada, tapi belum dimasukkan. Daftar pustaka di sini baru 3, sementara saya tahu persis beberapa tulisan dari Mas Raffi Ananda juga masuk ada di sini. Jadi monggo mungkin bisa ditambahin untuk
daftar pustaka. Terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Setio Budi. Untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja membaca judul nama dokumen. Bapak. Oh ya, maaf. Nama Muslihuddin dari Man 1 Kementerian Agama, Pak Salim Wasti senior saya. Judulnya adalah Kebumen Kota yang Kehilangan Pahlawannya. Kata kehilangan itu mestinya adalah dimiliki bagi orang yang sudah pernah memiliki. Karena raib atau kemana sehingga itu hilang, Pak. Maaf sekali Pak, ini terkait dengan pahlawan yang ternyata mendunia, yaitu Joyo Hadikusumo itu. Masyarakat Kebumen saya pikir, maaf ya, ini yang tahu beliau itu berapa persen gitu loh Pak. Karena apa? Beliau itu berjuang di level atas. Ekonomi Pak yang diperjuangkan. Sementara pada saat-saat itu mungkin rakyat Kebumen belum begitu berpikir tentang ekonomi, untuk hidup merdeka saja masih susah. Sehingga kalau kata-kata kehilangan ini kalau dilihat dari kacamata luar Kebumen Pak. Tapi kalau orang Kebumen itu kayaknya enggak merasa dengan tidak bahasa kehilangan Pak. Mungkin ya belum pernah belum pernah merasa memiliki bagaimana. Tapi karena memang belum tahu Pak. Yang tahu bahwa ada seorang ekonom, begawan ekonom, guru ekonomi bangsa, Sumitro Joyo Hadikusumo, itu hanya orang-orang terdidik saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslihuddin. Dan terakhir ini dari Ibu Jaksa. Yang pertama menyampaikan salam dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen. Mohon maaf Bapak, beliau tidak bisa hadir pada kesempatan hari ini. Yang kedua dari Bapak Kajari juga mengucapkan selamat atas soft launching dan bedah buku Kebumen Kota yang Kehilangan Pahlawannya. Tapi dari saya, khusus dari saya, mohon izin saya langsung ke halaman 59 ini Pak. Terkait relevansi dengan generasi muda. Saya lebih lebih menyoroti ya gimana dari buku ini relevansinya untuk generasi muda saat ini dan mendatang. Di mana tadi disampaikan bahwa buku ini juga jendela dunia, juga buku katanya jendela ke istana ya Pak ya. Tapi gimana kalau kita juga sadari bersama, saya kira kita sepakat sampai dengan hari ini untuk generasi muda kita ini animo untuk membaca itu sudah sangat kurang. Walaupun mungkin saya juga tidak punya data yang konkret, tapi saya sepakat kalau kayaknya generasi muda untuk membaca ini animonya sudah sangat sedikit. Gimana tahu pahlawan kita zaman dulu ya, mungkin membaca buku ini malas gitu loh. Gimana caranya buku ini bisa membangkitkan generasi muda untuk mau membaca, sehingga anak-anak muda kita nanti bisa membuka jendela-jendela dunia yang ada, dan juga siapa tahu juga bisa membuka jendela sampai istana gitu. Amin. Kemudian yang kedua, di sini kan yang dimaksud dari buku ini barangkali Bapak Sumitro ini mempunyai relevansinya untuk generasi muda terhadap kemandirian ekonomi. Tadi juga dicontohkan misalnya Kebumen ini lumbung pangan, lumbung padi. Tapi kenapa kok Kebumen menjadi kota termiskin misalnya? Barangkali ini juga kita cermati untuk generasi muda sekarang tidak mau ke sawah Pak. Jadi yang mau ke sawah itu yang tua-tua, nggak mau bergerak. Gimana dari buku ini kita bisa mensupport jadi pemuda ini mau bergerak, mau berkarya gitu. Agar kita tidak Kebumen ini tidak menjadi miskin, karena kita memang sejatinya punya prospek ekonomi yang bagus dengan adanya lumbung pangan, lumbung pangan. Kalau generasi mudanya mau bergerak, mau bertani gitu loh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Setio Budi terkait dengan lebih banyak penulisan.
Kemudian dari Pak Musliuddin ini mempertanyakan judul, ya masalah kehilangan. Siapa yang kehilangan sebenarnya itu Dan? Kemudian yang terakhir ini bicara masalah bagaimana muncul minat ya untuk membaca khususnya seperti itu Dan. Kepada Komandan dipersilahkan. Yang pertama saya akan melihat Pak Setio Budi tadi kan mengenai ejaan itu sudah saya teliti berkali-kali karena kami yang dari referensi bahasa Inggris buku karangannya bapaknya sendiri dalam hal ini Margono Joyo Hadikusumo, dia nulis nama anaknya Sumitro bukan Soe. Nggih, bapaknya dhewe sing nulis. Bapaknya dhewe 3 buku saya ambil dari buku terbitan tahun 50-an, bahasa Inggrisnya sampai buku terbitan keluarganya sendiri itu semuanya Sumitro. SU terus terima kasih atas masukannya, mungkin nanti bisa kita ubah ke cetakan selanjutnya yang itu ya udah seperti itu. Kemudian Bapak tadi mengenai judulnya kok kehilangan, ya kan kita orang Kebumen gak kehilangan, tapi kan saya bukan orang Kebumen sing nulis. Ya kan makanya kan itu dendam kali Mbak Ratih itu datang ke Kodim itu. Pak Dandim masa kita gak kehilangan kok. Nah sekarang Mbak Ratih saya tanya tahu gak ngerti. Ya kan orang-orang pen semua ya udahlah saya kan yang nulis saya. Provokatif, itu namanya provokatif Pak. Kalau Sumitro pahlawannya udah akeh, tapi kan Kebumen kota yang kehilangan koyok ngolok wong Kebumen gitu loh. Akhirnya kan provokatif, makanya minat membaca. Kalau Ibu tadi kan ngomong bagaimana menumbuhkan minat membaca, ya itu tergantung dari judul. Kita udah usaha, ya kan? Udah usaha, apalagi kalau didanai sama Pak Solaton nyetak buku ke semua pelajar, oh itu lebih minat lagi, apalagi dibagi ke kejaksaan. Ya tapi kalau minat bertani, ya memang itu yang kalau gajinya akeh ya kabeh wong minat tani. Itu yang lagi saya usahakan. Ya soalnya ya penelitian saya pernah dengar gak kejadian kemarin di Arjo Sari banjir, gabah kena banjir, tahu-tahu Dandim ngomong itu berasnya gabahnya yang kebanjiran dibeli sama Bulog, langsung dibeli kan ya karena dekengan pusat. Nah orang itu dia nggak berani, nggak sopo Dandim siapa yang berani, tapi kan karena saya temennya Mensesnek waktu itu, mohon maaf ya jadi nggak enak ya kan? Mau dicopot apa mau jadi pahlawan, akhirnya mau jadi pahlawan lah, beli semuanya berasnya, gabahnya gitu loh. Memang ini kewajiban pemerintah yang harus hadir. Jadi misalnya dari petani yang berkeringat basah-basah ya kan, dia harus dapat berapa persen sih dari nilai harga jual. Ya Pak Prabowo udah ngatur 6.500 pokoknya, itu hampir 40%, 50% dari harga beras 12.000, 13.000, 14.000 gitu loh. Tapi kalau itu persenannya cuma 30%, ya kita ngelus dodo, ya sopo sing untung, ya yang nungguin panen, yang ini tapi harganya tidak bagus gitu kan. Coba kalau bertani apa untungnya duitnya kayak istilahnya nambang emas, semua orang pasti juga seperti itu. Nah harga ini kan masalahnya ya tergantung tadi itu apa namanya sumber daya manusia yang kuat dan tidak gitu loh. Kalau kitanya kompak rada ngedol kabeh bisa mengawetkan beras itu sampai berapa puluh tahun. Jadi ini data Kebumen yang real ya. Panen kita 3 bulan 240.000 ton. Bulog menyerap 10% berarti 24.000 ton. Gudangnya di Selang 5.000. Udah diisi beras dari Myanmar sama Thailand 3.000. Sisa 2.000. Nah, mau dimasukkan kemana beras-beras lagi yang lainnya? Ya kan? Makanya karena ketahuan itu, oh jadi kamu selama ini duitnya cuma untuk maju mundur, mau demo aja ya. Nah, barulah ketakutan semua Bulog itu kan. Makanya banjir takon tuku. Harusnya kejaksaan itu bukan Dandim yang ngecek. Gak terlalu peduli, gitu aja. Ya, sekedar intermezzo ya, kita nggak membahas itu, lebih balikan aja. Gitu aja Pak dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dandim. Pak Dr. Imam merespon? Oke, sebelum menutup saya minta closing statement dulu ya.
masing-masing dari Pak Dandim dan Pak Imam. Mungkin karena Pak Dandim tadi yang pertama menyampaikan, saya ingin Pak Imam dulu closing statement-nya. Baik, yang pertama menurut saya ini buku bisa menjadi kontrol sosial lah buat kita. Artinya tidak hanya dari sisi dari sisi nanti kepentingan kita menjadi pahlawan, tapi setidaknya juga bisa menjadi kontrol sosial kita. Misalnya gini, Prof. Sumitro pendidikannya bagus sekali seperti itu, tapi kondisi daerah kita misalkan mayoritas saja masih tamat SMP kelas 8 ya, artinya ini kan gapnya luar biasa. Sumitro begitu kuatnya memperjuangkan pemerataan ekonomi misalkan, kita justru dalam kondisi ketimpangan ekonomi, artinya bahwa ini menurut saya bahwa bagaimana ini menjadi spirit kita untuk untuk mengembangkan daerah lah gitu. Sudah ada tokohnya, sudah ada konsepnya, sudah ada wujud perjuangannya, sehingga menurut saya kita teruskan. Kemudian yang terakhir, sesepakat kita tidak berhenti di sini. Ini Pak Dhani saya pikir udah luar biasa lah dia. Persoalan teknis bagaimana membuat judul dan sebagainya itu urusan beliau. Tapi sudah kena itunya itu ya Pak. Ya, jadi provokatifnya sudah kena kalau Pak Salim bilang gitu ya. Nah, maka menurut saya ya ini tamparan juga buat kita itu. Tamparan buat kita itu ya. Kenapa ada literatur bagus seperti itu kita nggak pernah open. Ya ini mungkin punya program ekonomi ya, ekonomi bisnis. Kemudian juga Putra Bangsa punya ekonomi. Kira-kira pernah nggak mendiskusikan ini ya, pemikiran-pemikirannya? Mungkin juga jarang juga itu. Nah, maka menurut saya ini penting. Maka tindak lanjutnya sepakat kita nanti mungkin perlu membuat tim, Pak. Membuat tim, tapi tetap ini adalah nanti pemerintah daerah yang harus di depan. Kita yang ada di kampus ya, Unimugo dan juga yang lainnya saya pikir juga siap ya Bu Dr. dan juga Putra Bangsa, kemudian juga nanti dari fiksi gitu ya. Insya Allah kita siap membackup lah. Jadi menurut saya ini kita tindak lanjuti, dan kalau kita lihat dari prosedurnya kita butuh surat pengajuan kepada Kementerian Sosial. Kementerian Sosial ada rencana mau datang ke Bumen, tapi nggak tahu kapan. Nah, nanti kita lengkapi data pendukung ini dengan data-data yang real. Kemudian yang persoalan Raffi dengan Mas Teguh ya, ini biar tidak berkepanjangan perlu diselesaikan. Nah, perlu hari ini gitu ya. Ya, nah, perlu hari ini. Artinya ya Mas Raffi ya, artinya jenengan dengan ini perlu diselesaikan. Apakah mau diselesaikan dengan call ya, misalkan Mas Dodi suruh ngebel ke putranya Mas Hasim atau apa, jane ini yang benar mana gitu ya. Itu juga boleh gitu ya. Memang ada dua versi, satu versi di rumah sakit atau yang satu versi di Mixoli. Saya nggak tahu yang benar yang mana. Sehingga menurut saya perlu ada klarifikasi. Sehingga kita sudah kompak Pak. Artinya jangan sampai hanya persoalan lahir di mana kemudian kita ribut. Yang penting kita kontennya gitu. Ya Mas Teguh ya. Ya saya pikir itu bagus referensinya. Coba kita tinggal call Mas Dodi. Ini bagian jenengan politik ya gitu. Sama Mas Solatun itu ya. Coba di call ini kepastiannya beliau lahirnya di mana? Apakah di rumah sakit atau di Maxoli atau di Gombong? Karena ada juga versi di Gombong. Oke, itu aja. Terima kasih dan mudah-mudahan akan lahir lagi pemikiran-pemikiran seperti Pak Dandim gitu ya. Tidak berhenti hanya di sini. Mungkin nanti ada tulisan-tulisan lagi dan sebagainya. Kita tunggu dan saya yakin bahwa dunia yang maju, negara yang maju karena dibangun oleh pemikiran yang cerdas. Ya, jadi tidak mungkin kita akan maju tanpa ada pemikiran yang cerdas, sehingga konsep yang ada harus kita benahi dan kita implementasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Salim, Pak Dr. Imam Satibi. Selanjutnya closing statement dari Pak Dandim sebagai Sohibul Hajah. Silakan. Tidak lahir di Kebumen bukan berarti tidak cinta Kebumen. Ya, saya Dandim Kebumen karena ditugaskan di Kebumen. Tanggung jawab saya adalah membawa kemajuan kota di mana saya ditempatkan. Kesempatan tidak datang dua kali, ya kan? Bagaimana kita menangkap peluang, itulah yang menentukan kesuksesan. Ya saya hanya membuat istilahnya starter dengan mengarang buku ini, bukan berarti saya menyalahkan orang Kebumen, tapi beliau ini tokoh yang penting, tokoh yang luar biasa, ya kan? Anak bapaknya presiden, besarnya presiden yang ikut berjuang untuk negara, ya kan?
Kalau momen ini tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kebumen, ya tadi kesempatan tidak akan datang 2 kali. Tetaplah gigih mencapai sesuatu, ya kan, supaya kita dapat mencapai yang kita inginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Dandim ya. Oh, ya, sebentar Pak Setio Budi, sabar. Jadi closing dulu. Baik, terima kasih ya atas penjelasannya luar biasa dari Pak Dandim dan juga dari Pak Dr. Imam Satibi, bahwa hari ini kita menemukan pahlawan, intinya seperti itu. Dari Kebumen yang kota kehilangan pahlawannya, tapi dengan forum hari ini kita menemukan pahlawan Kebumen. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan kita rasanya juga akan berhutang budi dan hutang luar biasa kepada Pak Dandim yang sudah membuat starter buku ini. Apapun bentuknya, entah kekurangan atau kelebihan, ini merupakan bentuk kontribusi luar biasa. Tidak harus menjadi orang Kebumen, tapi memberikan kontribusi luar biasa bagi warga Kebumen. Baik, dari saya cukup sekian. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Dandim dan Pak Dr. Imam Satibi. Banyak hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandim dan